Baik, di video ini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amos Berta Nathanael, NIM 05504577, asal UT Denpasar. Baik, untuk tugas 2 ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana menggunakan Vue.js, di mana membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Yaitu yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini untuk membuat daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, di mana terdiri dari data field sebagai berikut. Ini contoh data field yang harus dikerjakan. Selanjutnya, membuat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, buat filter dan sort data stok, yang kita bisa menggunakan untuk mencari daerah, kategori, stok, juga membuat sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Juga membuat fitur filter yang dapat di-reset. Selanjutnya, buat fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Selanjutnya juga, jika tidak memilih filter di daerah, kategori mata kuliah tidak muncul. Jadi kita harus memilih filter UT daerah terdahulu, baru filter untuk kategori mata kuliah akan muncul. Selanjutnya, memberikan status aman menggunakan simbol yang terkesan aman atau warna hijau. Dan sebaliknya, jika menipis, memberikan kesan warning atau merah. Itu. Selanjutnya, fitur menambah data bahan ajar. Oke. Ini adalah tampilan indeks saya, di mana memiliki 2 menu. Yang pertama, stok bahan ajar dan juga tracking pengiriman. Jadi saya akan ke stok bahan ajar dulu. Di sini, stok bahan ajar memiliki hanya 3 filter, karena sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, jika tidak memilih filter UT daerah, tidak memilih daerah, maka tidak akan muncul kategorinya. Jadi kita harus memilih dulu daerahnya, baru filter kategorinya itu akan muncul. Contohnya seperti ini. Jika kita milih Jakarta, maka kategori matkulnya itu akan muncul. Seperti ini. Jika sudah sesuai dengan datanya, itu akan berubah sesuai dengan filter atau short yang kita pilih. Seperti itu. Jadi, yang saya coba ini UT daerah Jakarta. Kategorinya itu mata kuliah wajib. Kondisinya itu kita coba ke stok aman. Jadi yang muncul 1, dan di sini juga ada untuk short. Jadi kita coba reset shortnya dari yang tersedikit, jadi kita lihat stok tersedikit, maka yang muncul paling atas adalah nomor yang stoknya 2, 7, 12, dan 28. Dan juga kita coba harga termahal. Jadi harga yang paling mahal itu 80.000 dari data yang sudah disediakan di e-learning. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga saya membuat fungsi untuk mengedit dan juga menambahkan bahan ajar. Seperti itu. Jadi di sini jika kita mengklik bagian edit, maka kita bisa merubah datanya. Jadi yang pertama, data biologi, mata kuliah biologi umum, bahan ajarnya itu stok yang awalnya itu 12 dan batas versi stoknya itu 10. Jadi saya akan coba untuk merubah itu menjadi 50. Oke. Ini sudah berubah, jadi stok biologi umum itu menjadi 50. Selanjutnya saya akan mencoba untuk merubah pengantar manajemen yang awalnya aman dengan stok dan stoknya 28 dari safety 20. Saya akan berubah menjadi 15. Oke. Jadi pengantar manajemen ini yang awalnya aman karena stoknya lebih dari batas amannya, saya rubah menjadi 15/20. Jadi statusnya pun berubah menjadi kritis karena di bawah batas safety-nya. Seperti itu.
Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambah bahan ajar. Jadi contohnya kita coba, oke, kan? Oke, ini sudah saya tambahkan datanya. Selanjutnya kita pilih tombol tambah data. Data berhasil ditambahkan, jadi kita bisa lihat di sini data yang sudah saya masukkan sebelumnya itu muncul ya. Jadi penguraman web, mata kuliah pilihan, di daerahnya Denpasar, platnya RA01, stok safety-nya 50/12, harga 80, statusnya aman berwarna hijau, catatannya ini cetakan baru. Jadi kita bisa lihat di bagian ini bagian HTML-nya yang saya kerjakan, dan juga di sini Vue.js untuk halaman stok. Di mana di sini adalah data yang sudah disediakan di e-learning, saya ambil. Selanjutnya, di sini ada di sini ada fitur-fitur yang ditentukan oleh tugas 2 ini. Jadi seperti untuk memfilter di kategori, daerah, kondisi stok aman atau krisis, dan juga pengurutan atau sortingnya. Jadi untuk bahan ajar, halaman bahan ajar ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk soal nomor 2, buat halaman tracking delivery order atau DO. Di halaman kedua ini, kita membuat halaman untuk men-tracking status pengiriman. Ada seperti tugas 1 sebelumnya. Tapi kita menggunakan Vue.js untuk yang ke tugas 2 ini. Di halaman tracking DO ini, kita harus membuat fitur menambahkan info delivery order baru. Dan untuk query datanya itu menambahkan nomor DO, di mana ini bersifat otomatis. Jadi kita tidak bisa menambahkannya secara manual, di mana ada ketentuan penomoran yang sudah ditentukan. Jadi data awalnya itu DO 2025-001, dan untuk selanjutnya itu bertambah 1. Contohnya seperti DO 2025/002 dan seterusnya untuk data yang kita tambahkan. Selanjutnya NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, yang akan langsung memunculkan paket yang kita pilih itu, paketnya itu seperti apa isinya. Jadi dari segi harganya dan keterangannya. Selanjutnya tanggal kirim juga itu menggunakan sistem otomatis, di mana mengambil data dari lokal, dari device yang kita gunakan untuk menginput data tersebut. Dan juga total harga itu langsung muncul dari paket yang sudah kita pilih. Jadi yang bisa kita isikan itu hanya NIM, nama, ekspedisi kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, dan juga paket bahan ajar. Seperti itu. Oke, saya akan mendemokan untuk halaman tracking pengiriman. Di sini saya menampilkan bagian atas itu kita menambah nomor delivery order baru, di mana di sini seperti yang sudah ditentukan, untuk nomor delivery order itu kita tidak bisa menambahkannya. Jadi di sini ketika kita arahkan mouse-nya ke nomor delivery order, maka akan ada tanda dilarang karena ini tidak bisa kita edit, karena ini sudah sesuai dengan otomatis. Dan juga tanggal dan waktu kirim pun juga sama, ini otomatis sesuai dengan device yang kita gunakan, jadi kita mengambil data lokalnya. Selanjutnya, kita hanya bisa menambahkan NIM, nama, pilih layanan ekspedisi, dan juga paket yang kita inginkan. Jadi saya akan coba.
kita memilih paketnya, maka di sini akan muncul detail paket terpilih dan juga harganya sudah muncul juga. Lalu kita akan mencoba untuk memprosesnya. Oke, DO berhasil dibuat. Nomor DO yang sudah kita inputkan itu berhasil untuk diinputkan. Seperti itu. Di sini saya juga menambahkan fitur dilacak. Jadi kita bisa menampilkan detail dari apa yang kita pilih tadi sebelumnya. Jadi data yang tersebut kita bisa melihat detail datanya itu seperti apa. Contohnya tadi data yang saya masukkan itu atas penerimanya atas nama Amor, coba kita lacak. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat data itu detailnya itu seperti apa, nomor DO-nya, status terkini, nama penerima, paket bahan ajar, ekspedisi yang digunakan, dan juga tanggal dan waktu kirimnya. Seperti itu. Dan juga ini, karena tadi kita sudah menambahkan untuk nomor 2, DO 2025, 003, sekarang dia otomatis menambah menjadi 003. Itu. Jadi saya akan coba lagi, chatnya, kita lanjut. Oke, sudah berhasil. Jadi jika saya menambahkan data, halaman ini otomatis ter-refresh. Jadi otomatis juga nomor delivery-nya juga berubah karena ter-refresh. Namun itu hanya di halaman tersebut. Namun jika saya refresh dari browser, maka data karena ini tidak menggunakan database, maka data yang sudah dimasukkan itu akan otomatis hilang seperti ini. Oke. Jadi bisa kita lihat untuk ini halaman HTML untuk halaman trackingnya, dan juga ini untuk Vue.js dari halaman tracking. Dimana ini adalah data yang sudah disediakan di e-learning yang saya ambil. Fungsi-fungsinya untuk auto generator di sini adalah fitur yang tadi saya sebutkan. Jadi refresh dari browser dan saat menambah data itu berbeda seperti itu. Jadi di sini saya membuat fungsi untuk merubah nomor delivery ordernya itu akan bertambah secara otomatis. Itu. Di sini juga kita bisa menambahkan, saya menambahkan bagian untuk melacak, jadi menampilkan detail data, dan juga di sini untuk mensubmit form data yang sudah ditambahkan. Jadi data-data yang sudah kita tambahkan itu akan disimpan dan ditampilkan secara langsung pada halaman web yang sudah dibuat seperti itu. Oke. Oke, sekian dari penjelasan dan juga demo tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurangan, ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian video ini. Terima kasih.